Selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini saya akan bacakan satu penggalan Gosho yang isinya adalah: begitu pula dengan Buddha dan manusia biasa. Ketika tersesat, dia disebut manusia biasa. Tetapi ketika tercerahkan, dia disebut Buddha. Hal itu serupa dengan cermin kotor yang akan bersinar seperti permata setelah dipoles. Pikiran yang sekarang ditutupi awan ilusi kegelapan. Bawaan jiwa ibarat cermin kotor, tetapi setelah dipoles pasti akan menjadi lebih seperti cermin terang yang merefleksikan sifat hakiki dari segala fenomena dan aspek sejati dari realitas. Bangkitkan kepercayaan yang mendalam dan rajin-rajinlah memoles cermin Anda siang dan malam. Bagaimana Anda harus memolesnya? Hanya dengan melakukan Nam Myoho Renge Kyo. Sekian penggalan Gosho pada malam hari ini. Terima kasih. Halo semuanya, berikut ini adalah latar belakang singkat dari Gosho yang berjudul Perihal Mencapai Kesadaran Buddha dalam Kehidupan Sekarang. Gosho atau surat oleh Nichiren Daishonin ini diperkirakan ditulis kepada murid beliau yang bernama Toki Jonin. Dalam surat ini, Daishonin dengan jelas menyampaikan makna dari pelantunan Nam-myoho Renge Kyo. Dan sesuai judul Gosho ini, hal ini adalah intisari untuk mencapai kesadaran Buddha dalam kehidupan kita sekarang. Daishonin mengajarkan kita untuk terus menanamkan kepercayaan yang kuat dan tidak menempatkan dharma di luar diri kita. Sama halnya, tanah yang suci ataupun kotor, keduanya bukanlah dua tempat yang berbeda. Namun bedanya adalah baik atau buruknya pikiran kita sebagai manusia yang tinggal di tanah tersebut. Begitu pula seorang Buddha dan manusia biasa. Mereka bukanlah dua sosok yang berbeda. Perbedaannya tergantung pada suasana jiwanya. Apakah tercerahkan atau tersesat? Maka itu, Daishonin mengingatkan bahwa jiwa kita ibarat cermin. Kita harus berjuang untuk memoles cermin jiwa ini agar bersih dan terang, supaya kita bisa memancarkan pantulan atau mencerminkan jiwa Buddha yang jernih. Mari kita terus berjuang memoles jiwa kita dengan melakukan daimoku yang penuh tekad dan berani setiap hari. Itu dia latar belakang secara singkat untuk Gosho bulan ini. Semangat semuanya, terima kasih banyak. Halo semuanya, selamat malam ya teman-teman. Malam. Oke, wah asik nih, rame hari ini. Thank you banget ya teman-teman semuanya udah hadir untuk meluangkan waktu juga berkumpul sama-sama malam ini supaya kita bisa diskusi Gosho di bulan ini. Mungkin aku bacain judul dari Gosho di bulan ini ya. Jadi judulnya itu adalah Perihal Pencapaian Kesadaran Buddha dalam Kehidupan Sekarang. Wah, seru banget nih topiknya. Karena orangnya banyak di sini, jadi aku mungkin coba pilih ya salah satu dari yang ada di sini. Mungkin Sis Amanda. Halo Sis Amanda, malam. Halo Sis Lucinda, selamat malam. Hai, malam. Oke, nah mungkin aku pengen tanya nih sama Sis Amanda. Kalau menurut Sis, kira-kira apa nih poin yang bisa kita petik dari Gosho di bulan ini? Saya coba sharing sedikit ya Lucinda. Jadi menurut saya Gosho ini mau ingatkan kita bahwa jiwa kita itu seperti cermin yang perlu dipoles. Dan caranya adalah dengan kita melantunkan Daimoku Nam Myoho Renge Kyo. Kita bisa poles jiwa kita yang tertutup kegelapan dan memunculkan jiwa tercerahkan yang sudah kita miliki sedari awal. Menarik ya. Kalau menurut Sis Amanda, tadi ada mention nih, ada ngomong jiwa tercerahkan. Jiwa tercerahkan itu apa ya? Dan buat apa kita harus punya jiwa yang tercerahkan? Seperti gunanya itu apa? Jadi pada dasarnya semua orang itu punya jiwa yang sangat murni dan mulia, yang disebut jiwa kesadaran Buddha yang memang sudah ada sejak kita lahir. Cuma jiwa kita ini tertutup dengan banyak kenegatifan sehingga menjadi kotor dan gelap. Nah, kalau kita mulai mau poles dan rajin-rajin poles jiwa kita ini, artinya kita sedang aktifkan potensi jiwa Buddha dalam diri kita.
Selain karakter positif kita yang jadi semakin bersinar, jiwa yang terang juga artinya kita bisa munculkan suasana hati yang tinggi dan baik. Dari perubahan inilah otomatis kita bakal lebih mampu hadapin semua masalah hidup. Singkatnya begitu, Sis Lucinda. Oke. Thank you, Sis Amanda. Sama-sama. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau lanjut kasih penjelasan mungkin? Saya coba nyambung ya. Kita juga harus punya tekad atau determination. Jiwa kita harus bisa berubah dari negatif ke positif dengan usaha yang nyata. Kita harus selalu berubah menjadi lebih baik, yang penuh harapan. Yang tadi Sis Amanda bicara soal cermin melambangkan suasana jiwa kita. Kalau kita tidak poles cermin itu, maka cermin itu jiwa kita akan menjadi buram dan kotor. Cermin yang kotor ini melambangkan jiwa yang penuh sengsara, tidak bisa melihat kehidupan secara jelas, dan juga penuh kegelapan pokok seperti malas, marah, egois, dan penuh perasaan negatif yang lainnya. Makanya kita harus selalu berjuang, mau aktifkan jiwa Buddha kita. Supaya kita bisa kalahkan semua negatif itu, seberapa banyak usaha kita harus berubah. Seberapa kuat tekad kita mau jadi orang yang lebih baik. Ini yang kita harus ingat sesering mungkin. Itu pendapat saya. Benar-benar Bro Ari. Nah, tadi Bro Ari juga menyebut tentang jiwa Buddha. Hal-hal tersebut bisa muncul dari pelantunan Nam-myoho Renge Kyo kita atau yang kita sebut kegiatan Daimoku. Tapi di samping itu, apalagi sih yang bisa kita lakukan? Kita perlu bantuan orang lain nggak untuk memunculkan jiwa Buddha kita? Nah, kira-kira ada yang mau sharing? Sis Astrid mungkin? Hai Sis Lucinda, kalau menjawab pertanyaan itu, sebetulnya sih di Sutra Bunga Teratai menegaskan bahwa pencerahan atau kesadaran Buddha dapat dicapai dengan usaha kita sendiri. Artinya, segala bentuk perubahan, baik yang kecil maupun yang besar, semua itu dimulai dari kita sendiri. Nah, untuk bantuan dari luar, contohnya seperti teman-teman yang baik, yang suka kasih kita support, ya itu penting juga ya. Tapi kan kembali lagi, semua itu dimulai ya dari diri kita sendiri kan. Nah, ini juga yang sering kita sebut sebagai perjuangan revolusi diri sendiri. Menurutku gitu. Tapi ini jadinya hanya mengandalkan diri sendiri nih, Sis Astrid, atau gimana? Iya, karena semua bentuk perubahan itu bergantung kepada kita sendiri. Siapa sih yang buat kita bahagia? Ya, kita sendiri. Nah, selanjutnya, siapa yang membuat kita nggak bahagia? Ya, diri kita sendiri juga kan? Nah, jadi kalau menurutku, kebahagiaan itu bergantung pada perubahan tekad yang kita lakukan di dalam diri kita. Karena kebahagiaan itu adanya di dalam diri kita. Jadi, kita tuh nggak perlu repot-repot nyari kemana-mana. Karena kebahagiaan munculnya dari dalam diri kita, bukan dari luar. Nah, saya ingin mengutip bimbingan Ikeda Sensei. Kita semua dilahirkan untuk menjadi bahagia, dan tekad untuk mengambil langkah pertama adalah kuncinya. Dari tindakan itu, kearifan muncul dan perubahan dimulai. Tanpa tindakan, tidak akan ada yang berubah. Begitu Lucinda. I see. Oke. Wah, thank you banget for sharing ya, Sis Astrid. Bagus banget sih bimbingan dari Ikeda Sensei-nya ini ya. Oke, nah kira-kira ada nggak yang mau nambahin lagi nih dari pendapat Ci Astrid tadi? Hai, saya mau tambahin ya. Tadi itu menarik ya, Sis Lucinda. Saya mau tambahkan sedikit ya soal rutinitas Daimoku yang tadi Sis Lucinda bilang kegiatan menyebut Nam-myoho Renge Kyo. Kita memang harus setiap hari berdoa dan melantunkan Daimoku agar hati lebih tenang dalam mengerjakan segalanya. Walaupun kita masih muda, Daimoku adalah tabungan spiritual kita untuk masa depan kita. Walaupun ini sering terjadi, tapi hopefully kita nggak kayak gini ya. Banyak orang yang hanya saat perlu saja baru ingat untuk Daimoku. Tapi ketika sedang nyaman, malah lupa Daimoku karena merasa belum butuh. Nah, hal ini udah pasti nggak baik ya. Karena tanpa kita sadar, tabungan spiritual atau tabungan kekuatan hati kita ini penting banget. Makanya kita harus berjuang setiap hari. Bisa disiplin mau Daimoku yang rutin, tabung terus kekuatan hati kita. Itu saja dari saya. Terima kasih, Sis. Wah, bagus banget ya, menginspirasi dan benar-benar mengingatkan kita lagi nih tadi. Oke, thank you banget, Bro Brian. Oke, kalau gitu kita move on lagi ya, karena tadi kita banyak singgung soal Daimoku nih, jadi mungkin aku mau tanya ke salah satu Queen of Daimoku kita nih, yang paling rajin Daimoku di sini, Sis Jenny. Coba dong tambahin lagi sedikit mengenai Daimoku. Seberapa penting sih Daimoku itu untuk kehidupan kita sehari-hari? Sis Lucinda,
justru kita harus menjadi king and queen of Daimoku dong. Saya coba tambahin ya, saat kita sering menyebut nama Horingekyo dengan hati yang tekad mau ada perubahan dalam hidup kita, justru dari situlah kita akan menjadi seperti magnet yang bisa menarik banyak kurnia rezeki ke dalam hidup kita. Nah, selain yang dibahas tadi, hati kita juga bisa lebih tenang dan lebih fokus, dan kita tidak akan cepat marah ataupun putus asa. Hidup kita akan menjadi lebih banyak energi baru untuk mengatasi semua kesulitan kita. Saya jadi ingat ya bimbingan Ikade Sensei. Daimoku itu dapat meningkatkan daya hidup kita, yang akhirnya dapat menuntun setiap orang menjadi bahagia, menuju kebahagiaan gitu. Daimoku itu seperti cahaya. Jadi, saat kita memanjatkan doa berdasarkan Daimoku, maka kegelapan dalam hidup kita akan perlahan-lahan lenyap. Pada saat perubahan positif kita mulai terwujud, doa-doa dari keinginan kita pun mulai terwujud juga. Dan siapapun yang melakukannya, menyebut nama Horingekyo ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, asalkan kita fokus dan sungguh-sungguh. Wah, thank you Sis Jenny untuk penjelasannya. Jadi efeknya apa sih kalau kita Daimoku? Bener nggak yang tadi teman-teman ini udah pada omongin ya atau diskusiin sama-sama, manfaatnya banyak banget, itu bener atau enggak? Silahkan deh kita semua sama-sama buktiin dan cobain sendiri ya. Mungkin nanti kawan-kawan kita bisa diskusi lagi sama-sama kira-kira kemenangan apa aja nih yang udah dicapai dari Daimoku kita gitu, oke? Nah, malam ini selain ada Bro Brian, kita juga sebenarnya ada Sis Juwita, teman baru kita di tim Kosen Republik kita. Nih, yang udah ikut dengerin juga ya dari tadi. Mungkin kita coba tanya Sis Juwita ya. So far, apakah topik malam ini bermanfaat untuk sehari-hari? Atau mungkin Sis Juwita punya tambahan? Silakan. Terima kasih ya. Halo semuanya. Seneng banget ya bisa dengerin pendapat positif yang hebat-hebat dari semuanya. Saya setuju dengan pendapat Bro Brian tadi. Dan kalau boleh sedikit cerita, mertua saya, Bu Elin juga sering kasih tahu saya bahwa dalam kondisi susah maupun senang, kita juga harus tetap melaksanakan Gongyo dan Daimoku. Dan yang menarik adalah, kita juga bukan hanya selalu berdoa untuk diri kita sendiri, tapi juga harus punya hati yang besar untuk mendoakan orang lain. Contohnya, saat kita tahu ada teman kita yang lagi sakit, lagi susah dan sebagainya, kita pun harus ikut mendoakan agar masalah-masalah mereka bisa cepat terselesaikan dengan baik. Saat kita berjuang, mau doakan kebahagiaan orang lain, hati welas asli kita juga akan selalu tumbuh. Dan dari itu adalah contoh perkembangan diri kita sendiri yang luar biasa. Itu aja sih mungkin yang saya tambahin untuk kali ini ya. Thank you. Wah, thank you. Mantap banget nih Sis Juwita. Langsung straight to the point. Bagus-bagus. Thank you. Thank you banget Bro Brian dan juga Sis Juwita ya yang udah mau datang dan juga sharing bareng kita di bulan ini. Nah, oke, kalau gitu berikutnya coba kita tanya ke Bro Henry. Kalau misalnya ya kita ragu-ragu nih saat Daimoku, kita mesti bagaimana nih Bro? Tidak, salah satu hal yang membuat cermin jiwa kita gelap atau kotor, ya itu perasaan hati yang ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu, coba mulai berdialog dan berdiskusi dengan teman-teman seperjuangan atau berdialog dengan teman-teman perjuangan dan juga para senior ya. Sampai hati kita puas dan sampai kita menemukan jawaban dari keraguan kita. Karena kalau di dalam Buddhisme dikatakan bahwa hati yang ragu-ragu akan menghambat pencapaian kesadaran Buddha kita. Jadi kita sendiri yang rugi. Makanya kita diajari juga Daimoku dan berdoalah untuk kepercayaan yang kuat dan supaya kita selalu bertemu dengan jodoh-jodoh yang baik. Ini semua saya membantu kita lebih kuat memunculkan suasana Buddha. Iya benar-benar, benar banget Bro Hen. Kalau Bro sendiri nih, kira-kira ada pengalaman nggak nih untuk ngatasin hati yang ragu-ragu tuh seperti yang tadi Bro bilang tuh kayak gimana sih? Ada sih sis, justru benar yang katanya kalau kita ragu, kekuatan karunia kebajikan tidak akan muncul sepenuhnya. Makanya sekarang saya tidak berani lagi bolong-bolong Daimoku juga. Bagi saya, setiap pagi saya harus Gongyo Daimoku. Seperti charging baterai jiwa saya sendiri. Baterai aja kita mesti perlu di-charging ya, apalagi jiwa kita sendiri. Karena saya sendiri ada mengalami ya pengalaman pribadi. Setiap hari saya berusaha mendoakan semua kegiatan saya hari itu berjalan dengan lancar.
dan bisa bertemu mitra-mitra baik, dan juga nggak lupa mendoakan kebahagiaan orang-orang di sekitar saya juga. Kemudian di malam hari, saya Gonggyo Daimoku lagi berterima kasih kepada Gonson atas semua kurnia hari itu. Walaupun misalkan hari itu saya terjadi sesuatu yang tidak enak, saya tetap berterima kasih karena bisa dengan tenang atasin masalah, serta berdoa agar saya tetap bisa berada di jalan Kosenrufu ini. Itu dari saya sih, sis. Wah, Thank you. keren-keren. Rupanya saleh juga ya Bro Henry ini. Keren banget kok. Tetap pertahankan apa yang sudah sangat baik ini ya. Nah, oke guys, tadi udah cukup banyak nih kayaknya kita bahas mengenai pentingnya perubahan dan tekad ya. Dan pentingnya juga untuk mulai dan mempertahankan daimoku kita. Jadi sekarang coba kita bahas topik selanjutnya. Keberanian dapat mengubah racun menjadi obat. Mungkin aku pilih Bro Junet deh. Coba dong sharing sedikit tentang arti poin ini. Oke, sis. Gua coba ya. Bulan lalu, masih ingat nggak? Bulan lalu kita membahas tentang hidup dengan optimis. Nah, kali ini kita membahas tentang keberanian dapat mengubah racun menjadi obat. Jadi bulan ini kita diingatkan untuk bisa berani. Nah, artinya kita itu harus berani hadapin semua masalah sampai kita benar-benar berhasil mengubah semua masalah itu menjadi kesempatan positif untuk perkembangan kita. Kenapa disebut keberanian? Simple, karena ya kita sudah optimis. Nah, kemudian bagaimana? Apakah hanya dengan berani saja cukup? Apakah dengan keberanian saja masalah kita bisa selesai? Apakah sesederhana itu? Ya, tentu tidak ya, sis, menurut saya. Terus apa yang harus kita lakukan? Menurut saya, pertama, kita harus yakin dulu bahwa kesulitan itu adalah kesempatan yang bagus untuk kita merubah karma. Kedua adalah sebut Namyo Rengekyo di depan Gonson dengan segenap hati. Nah, Jun, bagaimana kalau saya tidak punya Gonson? Sederhana, ya kita bisa hadap di dinding yang kosong, karena saya percaya semua orang awal-awalnya juga memandang ke tembok kosong untuk sebut Namyo Rengekyo sebelum mereka menerima Gonson. Nah, apakah hanya sampai di situ aja, Jun? Enggak. Ketiga, setelah kita ada Boku Gonggyo, paling penting adalah untuk merevolusi jiwa dan diri kita. Karena kalau kita tidak merevolusi jiwa dan diri, ya sama dengan nol, seperti itu. So, dengan 3 hal tersebut di atas, maka situasi yang sulit yang kita alami pasti berubah besar-besaran dan pelan-pelan akan berkembang ke arah yang lebih baik. Sehingga inilah yang disebut dengan mengubah racun menjadi obat. Nah, mungkin orang akan bertanya, apakah sesederhana itu, Jun? Iya betul, karena pelantunan Daimoku itu adalah jalan pintas untuk memunculkan dunia Buddha atau jiwa Buddha kita. Mungkin saya akan sharing sedikit ya tentang kutipan Daisaku Ikeda, mana adalah senseinya kita. Beliau berkata seperti ini, dalam kehidupan nyata, kesulitan sering sekali datang bertubi-tubi. Namun, kita harus bertekad bahwa saya adalah Myoho Rengekyo dan memiliki keyakinan besar bahwa saya pasti bisa mengatasi segala kesulitan dan saya pasti akan meraih kebahagiaan. Jadi, apapun masalahnya, kita jangan pernah takut, kita jangan pernah mundur. Kita harus yakin bahwa kita mampu atasi dan berani ambil langkah untuk hadapi sendiri. Pokoknya kita harus menantang segalanya dengan tekad demikian. Begitu kira-kira sis dari saya. Wah, mantap banget. Thank you Ko Junet udah sharing. Bagus banget ya dan sangat bersemangat banget. Nah, mungkin kita milih Sis Yani deh sekarang. Nah, Sis Yani, mungkin coba dong bahas sedikit tentang kata keberanian. Baik, saya coba jawab ya sis. Sensei juga sering mengatakan, keberanian adalah kunci untuk menjadi bahagia. Kalau kita bisa imbangi setiap hari dengan doa yang kuat, dengan jiwa yang pantang menyerah, nggak peduli apapun yang terjadi pada kita, kita pasti bisa maju terus, dan ibaratnya membuka jalan kemenangan. Kita harus berani dalam mengambil tindakan. Terus, gimana caranya nih untuk memunculkan keberanian kita? Nah, semuanya kembali lagi ke yang tadi udah dibahas sama teman-teman semua. Daimoku yang bersungguh-sungguh. Daimokulah untuk memunculkan kebijaksanaan untuk mengubah hidup kita masing-masing. Apa yang kita inginkan, kita daimoku di depan Gonson dengan kesungguhan hati. Jika ada masalah apa, kita doa dan fokus di depan Gonson. Kita harus yakin bahwa kita pasti bisa mengubah semua keadaan dari kehidupan kita sendiri.
mengubah karma kita dengan keberanian. Jadi, teman-teman semua, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah lupa bahwa kita semua tanpa terkecuali memiliki potensi yang tidak terbatas ya. Kita pasti bisa menang dan bahagia. Itu pandangan saya, sis. Terima kasih. Wah, thank you Sis Yani. Wah, itu ajakan yang benar-benar baik banget loh Sis Yani. Thank you ya. Oke, nah mungkin kita pindah ke Sis Nini. Last but not least ya, sudah kita tunggu-tunggu ini. We'd like to hear your opinion, Sis. So, silakan. Terima kasih Lucinda. Halo teman-teman semuanya. Nah, minggu lalu di acara Filosofi Kebahagiaan, kita baru sama-sama belajar bahwa karma sama dengan misi. Menurut saya, hal ini adalah sama dengan proses mengubah racun menjadi obat. Kalau kita renungkan, cara untuk mengubah racun menjadi obat yang paling mendasar adalah keberanian untuk mengambil satu langkah maju, berdasarkan doa yang kuat, membuat tekad di dalam diri kita, dan jangan menyerah. Seperti itu, Lucinda. Wah, ambillah satu langkah pertama ya. Itu saran yang sangat bagus sih, Sis. Jadi penasaran nih lanjutannya gimana? Saya pikir gini, Lucinda. Sekalipun hidup ini penuh dengan masalah, belajarlah untuk menerima. Dan hadapilah sebagai suatu kenyataan yang harus kita atasi dengan sabar, tegar, tekun, dan doa yang tulus. Ini memang tidak mudah. Namun, percayalah dan munculkanlah harapan dari dalam diri kita bahwa tidak ada doa yang tidak terkabulkan. Karena kekuatan harapan, doa, dan keberanian dari dalam diri kita akan bisa mengurai semua keraguan itu dan menguatkan kita untuk menghadapi tantangan hidup serta keadaan yang selalu berubah-ubah. Saya ingat ada seorang ibu Soka Gakkai yang bilang satu istilah, pembangkitan dari dalam, perlindungan dari luar. Artinya, kalau kita tulus mengaktifkan jiwa Buddha kita, tulus berdoa, tidak mungkin tidak akan ada perlindungan untuk kita. Nah, semoga ini dapat memotivasi kita semua untuk tetap semangat dan percaya dengan membuka jiwa Buddha dalam diri kita melalui pelantunan Daimoku Nam-myoho Renge Kyo akan membantu kita untuk melihat bahwa kesulitan itu sebenarnya adalah proses untuk membersihkan karma negatif kita. Layaknya seperti mengubah racun menjadi obat. Jadi mari kita sama-sama perkuatlah hati kepercayaan kita dan tetap teguh dalam keyakinan kita. Seperti bunga teratai yang tumbuh di kolam lumpur, orang yang sedang melalui kesulitan, sekalipun masuk ke dalam lumpur, ke dalam lingkungan yang kotor, ia tetap bersih tanpa noda dan tidak luntur karena kondisi lingkungan yang kotor sekalipun. Seperti itu, Lucinda. Terima kasih ya. Yuh, bagus sekali ya. Tiap bulan Gosyo-nya ya ada makna tersendiri. Gosyo bulan ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya mempertahankan pelantunan Daimoku sehari-hari. Kita harus rajin-rajin memoles jiwa kita dengan pelantunan Daimoku tersebut ya, agar kita bisa membangkitkan kepercayaan yang mendalam dalam jiwa kita sendiri, sehingga saat kita mengalami kesulitan, kita bisa yakin dan sadar bahwa kesulitan adalah kesempatan untuk kita perubahan karma. Dengan kesadaran ini, kondisi sesulit apapun akan mulai berubah dan berkembang ke arah yang baik, sehingga kita akan dapat mengubah racun jadi obat. Wah, terima kasih Bu Suwanti, terima kasih banyak. Oke, baik teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi ya semuanya udah bergabung di diskusi Gosyo kita malam ini. Aku juga pengen special thanks juga nih di sini. Sebetulnya ada Pak Steven, walaupun diem dan nggak kedengeran hari ini, tapi ada Pak Steven di sini. Dan juga terima kasih banyak untuk Sis Angel dan Sis Meme yang juga udah ikut diskusi di malam hari ini gitu. Semoga diskusi kita sama-sama di malam ini jadi inspirasi juga ya buat semuanya, dan juga kita jadi semakin semangat juga gitu. Terus semoga ini juga bisa diterapkan ya di dalam kehidupan kita masing-masing gitu. Baik teman-teman, kalau gitu tanpa kita tunda lagi, kita langsung aja lanjut ke sesi tanya jawab ya setelah ini. Jadi teman-teman semuanya jangan kemana-mana dulu, kita masih ada sesi yang lebih seru lagi selanjutnya.
Q&A, jadi jangan kemana-mana. Langsung lanjut lagi. Oke, semuanya udah ready ya? Ayo kita lanjut. Ayo, mari. Lanjut.